Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Saat ini sebagian dari saudara-saudara kita sedang bersiap-siap untuk melaksanakan panggilan Allah, yakni melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat istimewa. Kenapa? Karena ibadah haji waktunya khusus, tempatnya juga khusus. Tidak seperti ibadah yang lain. Misalkan saja sholat. Sholat itu kalau sudah tiba waktunya, boleh dikerjakan dimanapun, asalkan tempatnya itu bersih. Bisa dikerjakan di masjid, alhamdulillah. Bisa dikerjakan di kantor, bisa dikerjakan di rumah, bisa dikerjakan dimanapun. Bisa dikerjakan di Cirebon, bisa dilaksanakan di Surabaya, di Jakarta, sah. Tapi kalau haji, ya harus dikerjakannya hanya di dua tempat, yaitu Mekah dan Madinah saja. Waktunya juga kalau ibadah haji khusus hanya di bulan Dzulhijjah saja. Tetapi kalau kita melaksanakan sholat kapanpun itu bisa. Zakat mal misalkan kapanpun waktunya, kalau sudah haul dan nisab, kita sudah boleh melaksanakan zakat dimanapun. Tetap sah. Tapi haji ini hanya di waktu tertentu dan di tempat tertentu juga. Tidak bebas seperti ibadah yang lain. Dan memang ibadah haji ini termasuk ibadah yang sangat begitu berat. Karena gabungan dari kekuatan ekonomi, kekuatan dari fisik, ya, dan kekuatan hati. Kalau kedua-duanya menyatu, orang bisa berangkat melaksanakan haji. Kurang dari satu di antara itu, maka orang akan sulit untuk berangkat haji. Misalkan badan sehat, kemauan ada, tapi uang tidak ada. Ya, bagaimana mungkin ya? Walaupun kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin ya. Banyak hal yang terjadi. Pedagang kaki lima juga karena mereka sudah dipanggil oleh Allah. Ya, secara logika nggak mungkin pedagang asongan yang hanya seberapa nilai keuntungan mereka berjualan. Tapi kalau Allah mau bisa naik haji asalkan mereka bisa menabung. Ya. Kalau dulu sih orang naik haji itu pasti orang kaya. Ya, dulu yang hanya mampu pergi ke sana ke Mekah hanya mereka orang-orang yang kaya. Tetapi di zaman sekarang orang sudah tidak lagi haji itu selalu dikaitkan dengan orang kaya. Banyak orang-orang yang memang pekerjaannya juga nggak seberapa gajinya, tapi dia bisa menabung, yang akhirnya dia juga bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, apa sih bekal yang harus kita bawa saat kita mengadakan satu perjalanan jauh? Ya tentu kita juga melaksanakan kehidupan di dunia ini juga seperti orang yang sedang musafir ya. Ini kita kan ini musafir. Hakikat kita berdiam diri di dunia ini, kita sebagai musafir, kita sedang melakukan satu perjalanan jauh. Dan jarak tempuh kehidupan yang kita arungi itu sangat begitu jauh. Dari alam ruh kita pindah ke alam rahim, dari rahim kita pindah ke alam dunia, dari dunia kita pindah ke alam barzah, dari barzah kita pindah ke alam mahsyar, dari mahsyar kita baru pindah ke alam akhirat. Jadi kita sedang melaksanakan kegiatan perjalanan yang sangat jauh, touring yang sangat jauh. Maka kehidupan dunia ini kalau kita menyadari sebuah perjalanan, maka kita harus membawa bekal. Di dunia kita hanya sebentar, hanya sementara. Dan kita harus pulang ke sana. Kita harus melanjutkan perjalanan berikutnya. Masih jauh, kita baru di tengah-tengah ya. Belum sampai ke alam barzah, belum sampai ke alam padang mahsyar, belum sampai ke akhirat. Nah, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terkadang memerlukan satu kebutuhan saat kita mengadakan satu perjalanan jauh ya. Semakin jauh jarak yang akan kita tempuh, tentu bekal yang harus kita bawa pun semakin banyak. Kalau kita mengadakan satu touring yang cukup jauh tapi dengan bermodalkan nekat, tanpa adanya bekal, ya, kita sampai belum tentu, sengsara di jalan sudah pasti. Dulu di zaman baginda Rasulullah ada sebagian sahabat yang mereka nekat datang ke Mekah tanpa adanya bekal untuk melaksanakan ibadah haji. Apa alasannya?
Kita kan mau ke Mekah nih, duyufullah, kita sebagai tamunya Allah kan. So pasti karena kita tamunya Allah, Allah lah yang akan menghidangkan itu. Semua hidangannya untuk kita. Kita nggak usah bawa bekal apa-apa. Kita bukan melaksanakan seruan Allah, kita melaksanakan panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah. Ya, kita nggak usah bawa apa-apa. Allah lah yang pasti akan meladeni kita. Karena kita adalah tamu-tamunya Allah, kita akan diberikan jamuan oleh Allah. Jadi mereka berangkat di para sahabat dari Madinah ke Mekah dengan tanpa membawa bekal. Ya. Akhirnya turun satu perintah dari Allah, watazawwadu, janganlah begitu. Ambillah bekal, carilah bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya bekal yang paling utama adalah takwa. Takwa ini bekal jiwa ya. Tapi ada bekal-bekal raga yang harus kita bawa, itu pasti. Karena kita nggak mungkin akan berpuasa ketika melaksanakan ibadah haji. Ada satu hadis. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik yang berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari pernah datang seseorang, dia akan mengadakan satu perjalanan jauh. Dia datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inni uridu safaran. Ya Rasul, sesungguhnya saat ini aku akan melakukan satu rihlah, satu perjalanan jauh. Fazawidni, berilah aku bekal. Kira-kira bekal apa ya Rasul yang harus aku bawa untuk aku bawa menuju tempat yang sangat jauh? Saya akan mengadakan tur perjalanan jauh ya Rasul. Berikan aku bekal. Bekal apa yang mestinya aku bawa ya Rasulullah? Nah, kemudian baginda Rasul menjawab, faqala zawwadakallahu taqwa. Yang pertama, kau harus membawa bekal takwa. Ini sejalan dengan tadi ya, watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Carilah bekal yang sebanyak-banyaknya, sesungguhnya bekal yang paling utama adalah takwa. Ya Rasul, aku akan mengadakan satu touring jauh, perjalanan jauh. Kata Nabi, pertama kau bawalah bekal takwa, takwa kepada Allah. Kenapa baginda Rasul kemudian memberikan wejangan, bawalah kau bekal takwa? Karena takwa ini khairuz zadi takwa, sebaik-baik bekal ya takwa. Sebaik-baik bekal takwa, tapi ini tentu bekal dalam bentuk kebutuhan jiwa ya. Tanpa menepiskan bekal-bekal yang sifatnya adalah pribadi ya, raga kita. Namun yang paling utama adalah bekal takwa. Kenapa? Karena dengan takwa ini kita bisa menjadi orang yang selamat selama perjalanan. Orang yang takwa artinya dia orang yang melaksanakan perintah Allah dan dia menjauhi larangan Allah. Ini yang penting. Ketika kita dalam pertengahan jalan, kita harus tetap menjadi orang yang takwa. Sehingga kita akan menjauhi hal-hal yang tidak semestinya kita lakukan ketika dalam perjalanan. Melihat hal yang tidak baik, ya. Melihat hal-hal yang merusak iman kita di tengah jalan. Sehingga kita kalau memiliki bekal takwa, kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Kita akan dilindungi oleh Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan kita akan selalu diingatkan dengan ibadah. Kalau kita nggak memiliki takwa, orang tuh biasanya kalau di tengah-tengah jalan itu sudah imannya tuh lepas itu. Ya. Kapan dia melaksanakan sholat nggak dia terfikirkan, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat, subuh lewat. Apa alasannya? Sedang di tengah-tengah jalan Pak nggak bisa sholat. Ya memang. Ya. Musafir itu memang memiliki banyak rukhsah ya, diberikan banyak rukhsah tuh keringanan tuh musafir. Berpuasa dia boleh tidak berpuasa ketika seorang musafir. Ya. Melaksanakan sholat dia boleh menjamak mengqashar. Bahkan kalau dia berwudu tidak menemukan air, dia pun boleh melakukan tayamum ketika dalam satu perjalanan. Ya. Dan manfaatkan rukhsah yang diberikan Allah. Tapi bukan berarti kita kemudian meringankan. Allah sudah memberikan keringanan, tetapi jangan kita kemudian ya, justru malah diringan-ringankan, disepelekan, dientengkan. Kita kan musafir, kita kan boleh nggak puasa. Boleh nggak puasa bukan berarti kemudian setelah Ramadan selesai kita nggak membayarnya, bukan. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kita wajib mengganti di hari-hari lain ketika dia sudah selesai melaksanakan touringnya itu. Bukan kemudian bebas nggak berpuasa.
Orang kadang salah tanggap ya ketika dia sedang musimnya mudik. Musimnya mudik, biasanya banyak orang yang melaksanakan ya perjalanan jauh. Ada yang dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Bandung, atau dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya ke Bali dan sebagainya. Lintas provinsi, lintas pulau kadang-kadang. Sehingga orang begitu bulan Ramadan dia berbuka di siang hari. Itu memang boleh. Ya. Tapi pertama jangan demonstratif. Artinya di jalan mungkin ada orang yang berpuasa juga. Jangan kita mentang-mentang boleh nggak berpuasa, kita makan dan minum di hadapan orang yang sedang berpuasa. Demonstratif itu namanya ya. Berlebihan. Kita sembunyikanlah bahwa kita berpuasa karena dalam satu perjalanan jauh. Yang kedua tadi bahwa kita setelah selesai melakukan touring, dalam kondisi normal kita harus menggantikan hari-hari di mana kita tidak berpuasa ketika itu. Bukan bebas nggak berpuasa dengan tidak membayar hutangnya, tidak. Hanya di saat dia sedang perjalanan jauh dia boleh tidak berpuasa. Jadi zawadakallahu taqwa. Bekal yang pertama adalah kau harus bertakwa, kata baginda Rasul. Yang kedua kata Rasulullah, dia mengatakan zidni, apalagi ya Rasul, tambahkan. Nabi mengatakan wa ghafaraka dzambaka. Bekal yang kedua adalah bekal ampunan dari Allah. Ini juga penting. Ya. Ketika sudah membawa bekal takwa, maka bekal yang kedua, bekal ampunan dari Allah. Kenapa? Selama kita di perjalanan, itu biasanya banyak sekali gangguan, godaan. Ya. Mata kita melihat hal-hal yang tidak baik. Telinga kita mendengar yang tidak baik. Bahkan mungkin selama perjalanan kita melupakan Allah, melupakan kewajiban kita beragama. Atau bahkan kita di jalan kita sering ego ya. Sering tidak mempedulikan orang lain, sering kita ngebut dan lain sebagainya, tancap gas tanpa adanya kendali, sehingga mungkin banyak orang yang kita rugikan. Kita butuh di situ ampunan Allah. Biasanya orang kalau sedang touring ya, sedang mudik itu kan nggak ada orang yang mudik kemudian pelan-pelan jalannya tuh. Pasti mereka kan ngebut ya. Karena target tanggal sekian saya harus sampai ke kampung saya. Sehingga kadang-kadang di jalan tuh ngebut luar biasa. Ya mending kalau kendaraan kita bagus. Kadang-kadang knalpotnya bikin orang jengkel. Udahlah ngebut, knalpotnya berisik. Itu kan ada orang yang kemudian marah dengan suara motor kita. Apalagi yang mungkin rumahnya dekat jalan. Kalau rumahnya dekat jalan itu resikonya begitu. Akan banyak dibuat bising oleh kendaraan yang lewat. Ya tentu kalau kemudian ada orang yang terganggu, mungkin orang yang di pinggir jalan itu yang rumahnya di tepi jalan, dia sedang beribadah mungkin ya, sedang melaksanakan sholat, sedang baca Al-Quran, sedang melaksanakan ibadah-ibadah yang sedang zikir, wirid, mungkin dengan suara kita berkendaraan akan terganggu. Itu dosa. Ya, jika suara kendaraan kita mengganggu orang lain, suaranya jelas berdosa. Ya, maka untuk adik-adik remaja yang suka knalpot gembrong itu ya, itu tanpa dengan sengaja itu bisa mengganggu orang lain tuh. Kita lewat di pemukiman yang di situ ada rumah, mungkin mereka ada sedang melaksanakan sholat, sedang melaksanakan zikir, wirid, baca Al-Quran, dengan suara motor kita itu akan terganggu. Dan kita mana mungkin kemudian kita berhenti minta maaf, kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin setiap jalan kita berhenti minta maaf kepada orang yang rumahnya kita lewati karena suara motor kita mungkin mengganggu orang, kan nggak mungkin. Disitulah kita banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Di situ kata baginda Rasulullah, wa ghafara dzambaka. Bekal yang kedua adalah bekal kau membawa bekal ampunan dari Allah. Sehingga selama perjalanan kita mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah. Kalau Allah sudah mengampuni kita selama perjalanan, maka apapun yang kita temui, Allah akan mengampuni kita. Dosa yang kita laksanakan di tengah jalan selama perjalanan, Allah ampuni. Maksiat yang mungkin kita kerjakan selama di tengah-tengah perjalanan, Allah ampuni. Itu kan penting. Ya, sebab itu selama perjalanan kita jangan sampai melaksanakan ibadahnya itu ketika sampai saja. Situ ada rukso. Ruksonya apa? Bisa dijama, bisa dikosor. Ya, itu kan rukso. Atau kita bisa melaksanakan ibadah secara singkat dan ringan. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak melaksanakan ibadah sama sekali. Sholat terutama tidak boleh ada hal-hal yang menghalangi sholat kita. Ya. Kalau puasa kita bisa menunda barangkali, tapi kalau sholat tidak bisa ditunda.
Puasa Ramadan kita bisa tunda selama di jalan kita nggak puasa dulu. Kita bisa nanti ketika selesai puasa Ramadan kita bisa membayarnya. Tapi tidak dengan sholat misalkan. Kita selama di jalan 5 waktu kita nggak sholat. Lalu bagaimana cara membayarnya? Ya nggak bisa. Maka sebisa mungkin kita tetap melaksanakan sholat walaupun dengan cara yang tidak normal. Artinya dengan kita meringkas rokaatnya, ya, menggabungkan 2 waktunya dengan jama, ya, jama takdim, jama takhir, atau kita dengan cara mengkosornya. Ini bentuk upaya bahwa kita tetap menjaga sholat kita agar kita selama perjalanan ghaffara dan baka Allah mengampuni dosa kita. Qala zidni, kata sahabat tadi. Lalu apalagi ya Rasul? Pertama bekal takwa, yang kedua bekal ampunan dari Allah. Yang ketiga kata bagi Nabi, wa yasra lakal khaira haitsu ma kunta. Semoga Allah memudahkan kebaikan untukmu dimanapun engkau berada. Memudahkan. Ini juga kita butuh pertolongan Allah. Kita butuh bantuan dari Allah sama perjalanan. Ya. Allah memudahkan urusan kita. Kalau Allah mau, ya bisa saja Allah menyulitkan urusan kita, memberatkan urusan kita. Ya. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah, minta pertolongan dari Allah, maka Allah akan meringankan urusan yang memang berat. Ya. Tidak ada urusan yang berat kalau sudah Allah campur tangan. Ya. Tidak ada urusan yang ringan kalau sudah Allah tidak menolongnya. Seberat apapun urusan yang kita bawa, ya, sebesar apapun masalah yang kita hadapi akan terasa ringan dan enteng kalau Allah sudah campur tangan. Itu yang terpenting, campur tangan Allah. Ya. Tetapi masalah kecil bisa menjadi masalah besar kalau kita sombong tidak mau minta tolong kepada Allah. Dia merasa bisa mengerjakannya sendiri, ya, bisa menemukan problem solving sendiri tanpa dia minta pertolongan dari Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong di depan Allah. Ya. Sekecil apapun urusan yang kita hadapi, ya kita minta tolonglah kepada Allah. Apalagi yang kita hadapi urusan yang besar. Kita harus minta tolong kepada Allah. Wa yasara lakal khaira haitsu ma kunta, kata Nabi. Semoga engkau akan diberikan kemudahan dari semua urusan yang kau hadapi. Allah memberikan kemudahan, keringanan, ya, sehingga masalah yang kita hadapi akan segera selesai. Ini penting. Orang terkadang ketika menghadapi satu masalah dia depresi, dia stres, ya, dia murung, bahkan dia kemudian tekanan batin karena dia tidak minta tolong kepada Allah.